kalian pasti terkejut. Motor 1000 cc di NGO justru kalah dari motor 600 cc. Kenapa? Gagal ya, gagal. Salah satu arena drag paling brutal di Asia Tenggara yaitu Buriram, dan di event NGO ada satu kelas yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu adalah kelas Wave Avatar. Kalian pasti tahu di konten-konten yang sebelumnya bahwa ada banyak motor-motor siluman monster, dimana di atas kertas motor 1000 cc yang seharusnya mendominasi, power besar, spek ekstrim, budget unlimited. Tapi yang terjadi di lintasan justru sebaliknya. Motor 1000 cc bertumbangan, dan yang berdiri paling atas bukan yang paling besar kapasitas mesinnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita ulas. Tahun lalu ketika saya mereview adanya motor satu silinder 1000 cc Honda Wave, banyak orang yang berkomentar seperti ini, dan seperti ini. Hal ini wajar dan logis. Semakin besar cc, semakin cepat. Logikanya sederhana. Power besar sama dengan menang. Di konten-konten yang dulu saya pernah selalu bahas bahwa power is not everything. Dalam dunia balapan, power bukanlah segalanya. Power paling besar tidak menjamin menjadi yang paling kencang. Dan di kelas Wave Avatar NGO Januari lalu, hal ini terbukti. Beberapa motor 1000 cc memang mencatatkan launch yang sangat agresif, suara yang keras, akselerasi brutal. Namun saat masuk mid track, mulai terlihat sesuatu yang salah. Ada yang kelihatan traksinya hilang, ada yang shiftingnya gagal, bahkan ada yang tidak menyentuh garis finish. Heng Supan pernah berkata, ketika banyak tim yang mulai menggunakan motor Honda Wave 1000 cc, dia pede dengan motor yang tahun sebelumnya dan bisa berkata bahwa motornya tidak akan jebol. Dia memastikan motor Wave Avatarnya tidak akan jebol ketika ditanya oleh salah satu influencer. Bagi beliau, ini bukan soal gengsi, ini soal ketahanan. Motor 1000 cc di kelas ini menghadapi tekanan yang luar biasa, ya. RPM yang meraung, beban yang cukup berat, torsi yang terlalu brutal, dan beberapa masalah yang terlihat di lintasan. Ada yang koplingnya slip, ya. Ada yang shifternya itu nggak bisa balik, ya. Ada yang dia hancur. Banyak cerita untuk yang 1000 cc, dan yang paling mengejutkan dari sekian banyak 1000 cc itu hanya benar-benar satu yang finish bersih, ya, tapi timenya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, ya, jauh dari ekspektasi, karena dia tidak menjadi juara di kelas Wave Avatar. Power besar ternyata bukan jaminan jadi juara. Sekarang kita lihat sisi lain. Tim KDR dan Heng Supan motornya nggak nyampe 1000 cc. Spek mereka masih di antara 600-an, 600-700 rank segitu. Secara teori powernya kalah. Namun secara praktek dan kenyataannya justru mereka berdua lah yang paling stabil, launchnya bersih, shiftingnya lancar, dan yang paling penting mereka finish dan menjadi juara. Dan seperti yang pernah saya bilang, bahkan di dunia drag race, finish dengan time konsisten itu jauh lebih penting daripada sekedar angka dari power maupun besarnya sebuah cc. Balapan ini bukan soal siapa yang paling berani membangun mesin ekstrim. Ini soal siapa yang paling cerdas membaca batas. Kita tahu bahwa di olahraga manapun, level tertingginya itu bukan lagi soal skill, bukan lagi soal power, bukan lagi soal speed,
tapi semuanya pasti soal intelektual atau strategi. Nah, di Thailand kelas Wave Avatar ini bukan cuma tentang menang, tapi ini soal reputasi. Yang menarik, tidak ada ego yang berlebihan. Adalah hal yang lumrah ketika salah satu tim menggunakan part dari tim lain. Contoh misalkan dari tim Heng Supan dia menggunakan velg dari bom rangsit, kemudian dari SKS dia menggunakan injektor daripada Heng Supan, dan semua tim ini, bahkan yang paling gilanya kita tahu bahwa motor 1000 cc yang dibuat oleh Makoto Night Mechanic itu tidak hanya dimiliki oleh tim Bike Empire, tetapi juga dimiliki oleh tim Verify, dan ada 1-2 tim yang menggunakan mesin yang sama. Itulah kenapa kelas Wave Avatar adalah kasta tertinggi, karena di sini sudah tidak ada ego. Di sini tentang respect, tentang strategi, tentang adu intelektual. Itu kenapa di kelas ini bukan lagi soal power, bukan lagi soal besarnya betting, tetapi soal strategi. Di NGO Buriram tahun ini mengajarkan satu hal penting: lebih besar tidak selalu lebih baik, lebih mahal tidak selalu lebih cepat. Dalam drag race, kombinasi yang tepat jauh lebih penting daripada spek ekstrim. Dan mungkin inilah alasan kenapa Wave Avatar jadi kasta tertinggi. Bukan karena 1000 cc, tapi karena di sini strategi, teknik, dan mental itu ditampilkan. Menurut kamu, apakah 1000 cc masih punya masa depan di kelas ini, atau justru 600 cc yang jadi juara ini akan konsisten dan akan tetap mendominasi? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka dengan konten analisa seperti ini, subscribe sekarang, karena di video berikutnya kita akan buat lagi konten-konten yang menarik, tentunya edukatif, hanya di channel Chun Bike Shop. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Stay young, my friend.เรียบร้อยครับท่านผู้สีสะเกดครับแล้วกำลังห้องครับว้าวว่า ESR Motors มาดูเพื่อนบ้านเราครับกีฬาอื่นดีครับ Exciter ESR ซึ่งเช็คอันดับหนึ่งครับยังคงเป็นของไทยเอสสิงห์8ริ้วดูญี่ปุ่นครับ10.37 ต่อแทร็กดีครับเป็นทางด้านหมายเลข8ครับแบงค์ธงชัยจีสปีดครับช่างแจ็คอ่างทองแทร็กเอมองไม่เวลา 10.636 ครับรถเยอะโอ้โหPanas. Oh, jangan loh. อ้าวมาดูกันครับในแทร็ก A ครับเป็นหมายเลข 17 ครับมีระดับสังเจริญเอ็มซิ่งสุพรรณบุรีครับต้องอยู่คลาสซิ่งดิวสุพรรณเอสทูแทร็
และแท็กซี่ หมายเลขสอง แท็กซี่เป็นหมายเลข2ครับฟีเบอร์ลิงครับชักเป้เอเดียเลโก้722 FMA DWD ครับทิ้งวัดด่านเข้าถึงรู้ลำลูกกาเป็นบรรยากาศที่โหดร้ายวุ่นวายมาดูคู่นี้ครับแบกปีครับหมายเลข Para anomali นาราภาคสวนเอสคอนเอสโอเอ หัวเดียวต่อมา เร็วกว่า10.372หรือเปล่า เอาละครับและนี่คือ2คันแรกที่จะตั้งเวลาในรถนี้ครับกับสถิติเมืองไทยในระยะทาง402 เมตร หมายเลข5ไม่มีรายละเอียดหมายเลข20ปีก8เลี้ยว8เลี้ยวเลยว่ะไม่ได้ยินเสียงตัวเอง หมายเลข5เนี่ยเป็นจ้าสื่อสาร ปีก8เลี้ยว ดูเร่งสมหวัง หมายเลข5ครับ เร่งตัดแม่ Oke, kelas neraka ya. เอาละครับแล้วเปิดหัวไม่ได้หมายเลข Kelas nerakanya sekarang udah mulai pada muncul. Inilah kelas Avatar. Avatar. อะไรนะ Avatar อยู่ญี่ปุ่นอยู่ 1000 cc. Avatar kelas. สมหวังมีเป็นหน้าหมายเลข5 คราวหน้าช่วยเอาเราไปอยู่ในห้องเก็บเสียงหน่อย ได้เลยครับ ตอนเนี้ยพูด Oke. Oke. Ini habis ini nih mainnya.